selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, kalian apa kabar? Baik, Bu. Oke, Ibu mau bertanya, apakah sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Oke, wah ternyata kalian semangat sekali ya. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena telah mau mengikuti proses konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Oke, sebelumnya kalian di sini sudah saling kenal atau belum? Belum. Oke, agar kita lebih akrab, sebaiknya kita saling mengenal dulu ya. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri dulu. Atau ada yang sudah tahu nama Ibu? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Siapa? Ibu Putuliana. Betul sekali. Wah, ternyata Nak ini sudah kenal Ibu ya. Iya, Bu. Oke, karena yang lain belum kenal, jadi Ibu memperkenalkan diri dulu. Nah, baik. Perkenalkan, nama Ibu Niputuliana Sari. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling yang baru di sekolah ini. Ada yang mau ditanyakan seputar Ibu? Tidak ada, Tidak ada, Bu. Bu. Oke. Kalian sudah saling kenal belum? Belum. Oh, belum juga. Oke. Alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri ya. Iya, Bu. Ayo, mulai dari siapa? Dari Ayo. saya, Bu. Oke, silahkan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nilu Nanda Siwayuni, bisa dipanggil Nanda. Saya tinggal di Jalan Maleo. Hobi saya membaca. Oke, halo Nanda. Hai. Ayo, siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Niati. Saya dari kelas 11 IPA. Saya tinggal di Jalan Tonarwatondo. Oke, halo Erni. Halo, Bu. Halo teman-teman. Oke. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma, biasa dipanggil Nadia. Saya dari kelas 10E. Saya tinggal di Jalan Teguh Umar, Palu Barat. Oke, halo Nadia. Hai. Nah, sisa satu nih. Ayo, silahkan. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janage. Ya. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Mita. Saya kelas 10C dan alamat saya Jalan Ponegoro, Palu Barat. Oke, ayo sapa Mita. Halo, Halo, Mita. Hai, Mita. Saya juga. Oke, sekarang kan udah saling kenal nih ya. Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya lagi, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Belum ya. Tapi kira-kira kalau kalian mendengar kata konseling kelompok itu yang terlintas di pikiran kalian itu apa sih? Saya, Kalau Bu. boleh tahu. Ya, silakan Nadia. Kalau menurut saya, konseling yang dilakukan berkelompok, Bu. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya konseling kelompok adalah saling curhat-curhatan tapi yang dilakukan oleh dalam kelompok. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Kalau silakan. menurut saya, konseling kelompok itu adalah kegiatan untuk membantu menyelesaikan masalah seseorang, Bu. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya juga berpendapat dengan sama pendapatnya dengan teman-teman yang lain. Konseling kelompok itu yaitu untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya, Bu. Oke, baiklah. Yang kalian sampaikan tadi itu sudah benar. Ibu akan menjelaskan sedikit saja ya. Konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya atau mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapinya secara berkelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok selain membantu siswa menyelesaikan masalahnya, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Membantu siswa untuk berani berbicara depan banyak orang, serta mengemukakan pendapatnya. Terus lebih peka juga terhadap kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Bu. mengerti. Adapun juga manfaatnya mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti peka tadi ya. Nah, konseling kelompok ini mempunyai beberapa asas. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan.
yaitu yang artinya semua yang kita bahas di sini tidak boleh kalian ceritakan kepada orang lain atau orang luar mengetahui apa yang kita akan bahas di kelompok ini. Bisa dimengerti? Mengerti Bu, bisa Bu. Oke, atas masalah kita. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kalian harus secara sukarela untuk berada di sini dan bercerita tentang masalah kalian tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kemudian ada asas kekinian. Jadi masalah yang kalian akan ceritakan di sini tuh masalah terkini, masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana asas ini menuntut kalian untuk berbicara secara sopan santun dan bertindak sesuai norma yang ada. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, baiklah. Jadi, Ibu akan jelaskan proses berjalannya konseling kelompok pada hari ini. Jadi, adik-adik sekalian, tadi kan sudah diminta kerahasiaannya, keterbukaannya, kenormatifannya, dan juga kesukarelaannya kan? Iya Bu. Nah, pada saat berjalannya kegiatan konseling kelompok ini, bila teman-teman ingin mengutarakan sesuatu, diharapkan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan bila ada teman yang sedang bercerita, Ibu harapkan teman-teman sekalian bisa menghargai teman yang sedang berbicara atau yang sedang mengemukakan pendapatnya. Iya Bu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, bagus sekali. Baiklah, kalau begitu, sebelum kita memulai melangkah lebih dalam lagi, kita harus mengucapkan ikrar terlebih dahulu. Oke, jadi kalian bisa mengangkat tangan kanan. Jadi kalian mengikuti apa yang Ibu katakan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Jadi nanti akan ada kata-kata yang menyebutkan nama. Kalian sebutkan saja nama kalian masing-masing. Iya Bu. Bisa kita mulai? Bisa Bu. Oke. Saya berjanji. Saya berjanji, Saya bernama Niputulia Nasari. saya bernama Nadia Rahma, Menyatakan bahwa menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara menjaga, menerima, dan memelihara segala bentuk informasi, segala bentuk informasi, baik dari diri saya sendiri maupun orang lain. baik dari diri saya sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Oke, karena tadi kan kita sudah berjanji ya, maka Ibu harapkan kalian bisa menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan di konseling kelompok kita pada hari ini. Iya Bu. Oke, kalau begitu kesepakatan waktu nih. Bagaimana kalau kita melakukan konseling kelompok itu 45 menit? Bagaimana menurut teman-teman? Ada pendapat lain atau setuju dengan Ibu? Setuju Bu. Setuju Bu. Oke, karena semua setuju, kita akan melakukan kegiatan konseling selama 45 menit ya. Ya Bu, Oke, kalau begitu, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? siap. Bu. Oke, biar tidak bosan atau lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita main games dulu? Iya. Iya Setuju. Bu. Oke, jadi games yang akan kita mainkan pada saat ini itu adalah games yang hampir mirip dengan games Pancasila 5 Dasar. Ada yang sudah main? Belum. Pancasila sudah Pancasila Bu. 5 Dasar sudah Bu. Oke, Nadia belum? Belum. Jadi game Pancasila 5 Dasar itu nanti kita Pancasila 5 Dasar begitu, berapapun jari yang kamu keluarkan nanti itu akan dihitung sesuai abjad. Jadi A, B, C. Nah, berhenti di mana abjadnya nanti itu adalah awalan kata yang harus kalian sebutkan. Nah, kata yang kalian harus sebutkan itu adalah nama hewan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Nama Bu. saja, nama hewan saja. Iya, nama hewan saja. Oke. Oke. Ayo kita mulai. Pancasila 5 Dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ayo dari I. Saya Bu. Ya, cepat. Ikan. Itik. Iguana. Ayo, 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 ayo. I. Ayo. Ibu pas Bu. Saya tahu. Oke. Aduh, ternyata baru main Anda sudah pas ya. Ulang lagi Bu, ulang Bu. Oke, kita coba satu ronde lagi ya. Dua kali Bu. Oke, 2 kali. Oke. Pancasila 5 Dasar. A, B, C, D. Ayo, Ayo, Bu. Ya, cepat. Dinosaurus. Iya, iya, iya. Ayo. Aduh. Ayo. Dari D, dari
menyerah. Hitung sampai 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Gagal. Apa? Main lagi. Lagi. Oke. Pancasila 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Saya bukan Jabrik. Ayo tadi apa? Ayo J. Apa jangkrik? Ayo. Tunggu, Bu. Jangan Mbak hitung. Ayo. Coba. Ayo semangat. Tunggu, Bu. Ikan julung-julung ada, ikan julung-julung. Aduh, ya ada kayaknya sudah, Bu. Bagaimana Nadia? Tidak ada, Bu. Yuk, ganti-ganti. Jangan kata hewan, Bu. Satu Iya, lagi, Bu. Bu. Kata benda saja, Bu. Oke, kata benda. Satu kali lagi ya. Iya, Bu. Pancasila 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Saya, Bu. Ya. Nampan. Coba. Ayo, yang 3 orang ini. Nisan. Iya, iya. Saya, Bu. Udah cukup. boleh. Satu tahun. Satu kali. Ya, bagaimana? Pas. Pas? Tunggu, Bu. Oh, masih mau menjawab? Masih lah, Bu. Oke, lanjutkan. Nalo. Ih, tadi ada nangu. Nomor HP. Bukan benda. Dari N ya. Pasti nggak pikir sama. Oke, sudah. Ternyata Erdi bersemangat sekali ya. Oke, nanti kalau kamu tahu kasih tahu ibu aja. Sekali lagi, Bu. Benda, Bu. Satu kali lagi, Bu. Oh, oke, satu kali lagi. Pancasila 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D. Dadu. Ya, Saya, Bu. ya. Ding ding. Oke, ayo. Ding. Drum. Ya. Drum. Sisakan saya. Sisakan aja. Ya apa? Mungkin Dompet. Dek. Satu kali lagi, Bu. Tidak. Sampai habis, Dek. Sudah. Ibu rasa cukup ya, karena waktu kita kan terbatas nih. Jadi ibu rasa cukup. Nanti kalau mau main lagi, nanti kita main-main lagi ya. Iya, Bu. Oke lah, kalau begitu. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, ibu akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli atau anggota kelompok yang lainnya, yaitu kalian-kalian. Yang bersifat itu, kegiatan itu bersifat secara berkelompok. Jadi di sini kalian diharapkan untuk saling berpartisipasi, artinya kalian dapat memberikan saran, motivasi, dan jalan keluar dari persoalan masalah yang nanti akan kita bahas. Bisa dipahami? Bisa, Paham, Bu. Oke. Nah, pada saat berjalannya kegiatan konseling kelompok ini, bila teman-teman ingin mengutarakan sesuatu atau mengutarakan pendapatnya, diharapkan mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan bila ibu sudah mempersilahkan, baru kalian mengutarakan pendapat kalian. Dan jika teman-teman kalian ada yang mengutarakan pendapatnya, ibu harapkan kalian untuk menghormati teman kalian itu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, kalau begitu. Apakah teman-teman sudah siap melakukan proses konseling kelompok? Siap, Siap. Bu. Ibu tanyakan sekali. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Jadi kita mulai ya. Iya, Bu. Kita lanjut nih. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan tuh apa itu konseling kelompok. Ibu mau sekarang kalian menceritakan tema atau permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Bagaimana? Boleh? Boleh, Bu. Oke. Dimulai dari siapa? Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Oke, silahkan Nadia. Kalau saya, Bu, tentang menunda-nunda mengerjakan tugas, Bu. Iya. Selanjutnya ada lagi? Siapa lagi?
Saya, Bu. Ya, baik. Kalau saya, Bu, saya tentang malas belajar, Bu. Oke, siapa lagi? Nak Nanda mungkin? Saya Bu. Ya. Kalau saya tentang bolos sekolah Bu. Oke, kalau Namita apa nih? Kalau saya tentang game online. Oke. Nah, tadi kan kalian tuh sudah menyampaikan topik-topik permasalahan kalian nih yang sedang kalian hadapi saat ini. Ya. Karena waktu kita terbatas hari ini, jadi kita akan membahas satu topik saja. Oke, setuju? Setuju. Setuju. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, topik siapa yang akan dibahas duluan? Saya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, permasalahan saya, Bu, karena akhir-akhir ini saya sedang malas belajar, Bu. Oke, itu permasalahannya ini ya. Bagaimana yang lain? Ada yang sepakat atau ingin merekomendasikan permasalahan Saya siapa? sepakat Erni, Bu. Saya Oke. setuju juga Bu. Kalau Mita? Erni, Bu. Oke, karena semua sepakat dengan permasalahannya Erni, jadi kita hari ini akan membahas tentang permasalahannya Erni ya. Iya, Bu. Oke, jadi karena tadi kan sudah setuju ya, Iya, Bu. jadi Ibu minta Erni untuk menceritakan masalahnya lebih detail lagi, bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan Erni. Jadi begini, Bu, begini teman-teman. Saya sering sekali malas belajar. Apalagi kalau saya sudah main media sosial, main Facebook, main IG. Jadi saya semakin tidak niat untuk belajar. Begitu, Bu. Oke, nah itu tadi masalah dari Erni. Nah, teman-teman ada yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan kepada Erni? Bu, silakan. Oke, silakan kita. Erni, ada hal lain yang membuat kamu jadi malas belajar? Ada sih, karena selain kasihkan main media sosial, saya juga biasanya tidak suka dengan mata pelajarannya. Biasanya juga saya tidak mengerti dengan pelajarannya. Jadi kayak malas untuk belajar dan karena tidak mengerti. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Silakan Nadia. Erni, saya mau tanya, memangnya orang tua kamu tidak marah atau tidak menyuruhmu untuk belajar? Biasanya sih orang tua aku bertanya, tapi saya bilang saya sudah belajar atau tidak saya bilang saya sudah kerjakan PR-ku atau saya bilang tidak ada PR-ku begitu. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Anda. Erni nggak boleh gitu. Soalnya ini emangnya semua mata pelajaran yang kamu tidak suka kamu sukai, yang kamu tidak sukai. Tidak semua juga sih. Yang biasanya saya malas itu matematika, fisika yang berhitung-hitung begitu saya tidak suka karena saya tidak mengerti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi, Bu. Ibu tanya sekali lagi, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, karena tidak ada, jadi siapa nih yang mau menjelaskan kembali kenapa Erni bisa malas belajar menurut kalian? Saya Bu. Oke, Nanda, silahkan. Jadi menurut saya Bu, Erni ini malas belajar karena terlalu asik main sosial media dan karena tidak suka juga dengan tidak mengerti dengan mata pelajaran matematika Bu. Oke, makasih Nanda. Ya, siapa lagi? Ada yang mau? Saya sama dengan Anda, Bu. Oke, ada lagi? Saya juga sama dengan Nanda. Oke, nah kalian kan udah tahu ya penyebab kenapa Erni bisa malas belajar, terutama belajar matematika. Sekarang nih, menurut pendapat kalian, apa sih yang harus dilakukan Erni agar dapat menyelesaikan masalahnya atau agar tidak malas belajar matematika lagi? Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan Anda. Menurut saya Erni ini harus mengurangi main sosial media Bu dan membuat jadwal belajar Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Nadia. Kalau menurut saya, jika memang Erni tidak mengerti dengan pelajarannya, mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lebih mengerti. Karena jika terus malas belajar, Erni tidak akan mengerti dan berpengaruh juga kepada nilainya. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama itu harus dilakukan oleh Erni, yaitu harus mempunyai niat. Karena jika Erni belum ada niat, maka akan percuma saja usaha yang akan Erni lakukan nantinya. Oke, nah tadi kan kalian semua udah mengucapkan, mengutarakan pendapatnya kalian ya. Tadi kan juga udah ada saran dari teman-teman yang lain ya, Erni. Jadi Ibu ringkas saja ya. Ya Bu. Untuk mengatasi rasa malas belajarnya ini itu, terutama di pelajaran matematika,
karena ini kan kurang mengerti ya, itu coba mengerti tentang pelajaran matematika ya. Iya, Bu. Nah, tadi ada teman-teman Erni yang sarankan untuk Erni mencoba bertanya atau mencari teman yang lebih mengerti terhadap pelajaran itu. Mungkin Erni bisa minta mereka untuk mengajari Erni kalau memang Erni tidak berani ke guru mata pelajarannya langsung. Oke? Iya, Bu. Nah, dan malas belajarnya itu kan karena kebanyakan main sosial media ya. Iya, Bu. Oke, jadi menurut teman-teman juga tadi, Erni itu harus membuat jadwal sehari-hari. Erni ngapain saja agar waktunya itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi bagaimana Erni? Bisa nggak melakukannya dan menerapkannya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Dan juga terima kasih teman-teman atas saran yang telah diberikan kepada saya. Oke, karena waktu kita sudah mau habis nih, Ibu rasa sudah cukup sampai di sini saja ya pertemuan kita kali ini. Oh ya, Ibu mau mendengarkan pesan dan kesan dari kalian dulu. Sebelumnya Ibu bertanya dulu deh, bagaimana sih perasaan kalian sudah mengikuti proses konseling kelompok ini? Senang. Senang, Bu. Oke, syukurlah kalau kalian merasa senang ya. Nah, kembali lagi untuk mengucapkan pesan dan kesannya. Perwakilan saja ya. Ada yang mau mewakilkan teman-teman? Saya, Bu. Oke, Erni silahkan. Kesan saya, proses ke konseling kelompok ini sangat bermanfaat karena selain saya bisa menyampaikan permasalahan saya, keluh kesah saya juga bisa mendengarkan keluh kesah teman-teman. Selain itu, teman-teman juga sudah bisa memberikan saran-saran kepada saya terkait permasalahan yang saya alami. Nah, selain itu pesan saya, semoga konseling kelompok ini bisa kita lakukan di waktu yang lain untuk membahas permasalahan teman-teman sebelumnya yang belum diselesaikan, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Erni atas pesan dan kesannya. Ibu mau bertanya lagi nih, apakah kalian masih mau mengikuti proses konseling kelompok ini? Masih, Bu. Oke, kan kalian mau nih, jadi kita langsung sepakati aja ya waktu dan tempatnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana kalau di hari yang sama dan jam yang sama, Bu? Oke, ada lagi? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oke, karena semuanya setuju, jadi kita akan melakukan proses konseling kelompok pada minggu depan, pada hari dan jam yang sama ya. Iya, Bu. Dan di tempat ini juga. Iya, Bu. Oke, kan tadi pembukaan berdoa nih. Iya, Bu. Sebelum kita pulang harus berdoa dulu dong. Iya, Bu. Oke, siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Anda. Baik teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya Nak Nanda. Ya, Bu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih lagi kepada kalian atas perhatiannya dan kesediaan kalian untuk mengikuti proses konseling kelompok ini hingga akhir. Ibu ucapkan selamat pagi semuanya, jaga kesehatan kalian dan hati-hati di jalan. Ya, Terima Pagi. kasih, Bu. Selamat pagi. Oke, Permisi, Bu. Tati Erni, Iya, Bu. Tati Mita, Tati Nat, oke Tati Nanda. Ya, Bu.